Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Layung. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejengkolan teman-teman ya. Kejengkolan, yaitu keracunan jengkol. Nah ini teman-teman, ini buah jengkol yang masih mentah teman-teman ya, tapi sudah dikupas. Nah, bagaimana ciri-ciri kejengkolan itu teman-teman ya? Jadi keracunan jengkol itu bisa dirasakan setelah 5 sampai 10 jam mengkonsumsi jengkol teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya itu sakit perut, nyeri, bisa sakit pinggang, terasa sakit. Kemudian lama-lama dilanjutkan dengan air air kecil kita itu berwarna keputih-putihan, putih kayak mengandung kapur gitu. Terus lama kelamaan mengandung darah, air kencing kita itu mengandung darah, lama-lama susah buang air kecil tadi, sedikit-sedikit lama-lama tidak bisa sama sekali teman-teman. Jadi itu namanya gagal ginjal akut. Jadi teman-teman, gagal ginjal akut, akut itu maksudnya mendadak teman-teman ya. Sakit akut itu mendadak parah dia. Beda dengan kronis. Penyakit kronis itu penyakit lama, menahun lama dia. Kalau akut, setiap yang dinamakan akut itu dia mendadak sakitnya, mendadak dan parah. Nah itu tadi diantara ciri-cirinya teman-teman ya. Ciri-ciri keracunan jengkol atau disebut juga sering di kita itu jengkolan. Nah teman-teman, kenapa bisa terjadi keracunan jengkol? Nah beberapa kali saya menonton di YouTube teman-teman ya. Karena itu disebabkan itu tidak ada hubungannya katanya dengan proses pemasakan. Kalau menurut saya ada teman-teman ya. Kalau kami di kampung ini biasanya orang bisa keracunan jengkol itu pertama ya karena proses masaknya belum terlalu masak teman-teman ya. Jadi kalau kita beli di pasar-pasar teman-teman sudah direbus kan, sudah masak dijual rebusan gitu. Ini sudah direbus, dikupas, ini kulitnya dibuang, ini sudah digeprek ya. Tapi belum dibumbuin, itu banyak dijual di pasar-pasar. Kita bisa mencoba teman-teman ya, kita patahkan. Kalau masih ada putih-putih di bekas patahan kita itu, kayak titik-titik kapur itu, nah itu belum seberapa masak teman-teman ya. Proses pemasakannya belum sempurna. Nah itu kalau menurut kami itu bisa mengakibatkan jengkolan teman-teman. Secara ilmiahnya saya kurang paham betul mengandung asam apa, asam jengkolat ke apa itu, tapi kalau secara kampung begitu ciri-cirinya. Jadi jengkol yang sudah masak kita patah, kalau dijual di pasar biasanya kita jarang memasak sendiri teman-teman ya, kita biasa beli di pasar. Nah itu tadi. Kemudian itu ada juga teman-teman ya di kampung, kalau pohon jengkolnya itu terbakar, pernah terbakar, dia mau membakar sampah, pohonnya ikut terbakar. Nah itu dipastikan buahnya bisa mengakibatkan keracunan teman-teman ya. Nah teman-teman, jengkol ini kalau masih muda teman-teman langsung dilalap, tidak apa-apa, malah tidak usah dimasak, tapi masih yang masih muda teman-teman. Kemudian jengkol yang sudah agak tua digoreng, langsung digoreng gitu saja, langsung dimakan, tapi dengan sampai harus sampai masak teman-teman ya, bisa juga, tidak perlu direbus yang lama. Kalau proses perebusannya itu butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Kalau ada campuran, kalau ibu-ibu itu dicampur dengan serai, dicampur dengan segala macam rempah pokoknya merebusnya itu. Nah saya punya tips teman-teman ya, kalau anda beli jengkol yang masih gini, masih mentah, kalau kami biasanya mertua saya itu yang biasa mengolah jengkol itu dipendam dulu di tanah selama 5 hari teman-teman. Ini membuang racunnya, dijamin. Kalau sudah dipendam kemudian kita angkat, kita cuci, kita masak, kita rebus, kita masak atau kita goreng langsung, itu tidak bakal jengkolan. Jadi pendam di tanah itu tidak usah terlalu dalam, gali cangkul agak-agak kelihatan juga malah nggak apa-apa, sedikit-sedikit kelihatan, pokoknya jangan terlalu dalam ditanam maksudnya teman-teman ya. Jadi setelah dipendam itu teman-teman, setelah dipendam
Itu disiram tiap pagi. Jadi dia itu besar, dia membesar kayak mau tumbuh tapi nggak tumbuh, belum tumbuh. Jadi 5 hari aja udah kita ambil. Nah, kalau dijual semakin bagus teman-teman. Ya, jadi itu tips dari saya kalau Anda membeli jengkol yang masih mentah mau ngolahnya, dipendam dulu aja selama 5 hari. Itu pasti aman. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi jengkolan atau keracunan teman-teman ya? Jadi saya punya tips teman-teman. Sudah sering dibuktikan, yaitu minuman bersoda teman-teman. Salah satunya Sprite. Ini sudah banyak buktikan teman-teman ya. Kalau Anda mengkonsumsi jengkol, kemudian beberapa jam kemudian merasakan sakit perut, sakit pinggang, bahkan air kencingnya berwarna putih keruh, putih-putihan, jangan sampai menunggu ada darahnya teman-teman. Itu kalau dibiarkan lama-lama nanti air kencingnya berdarah, nanti susah kencing dikit-dikit, lama-lama tidak bisa sama sekali. Itu sudah terjadi gagal ginjal akut. Nah, segera konsumsi Sprite. Jadi kalau itu yang teman-teman alami, segera minum Sprite teman-teman. Minuman bersoda. Yang lain juga bisa. Tapi Sprite ini yang pada umumnya ada di mana-mana, di warung, di toko-toko, kampung, di kelontongan pasti ada. Bila perlu langsung 2 botol gini teman-teman. Ini sudah terbukti teman-teman ya. Cuman kalau Anda punya penyakit asam lambung atau GERD, nah jangan minum Sprite teman-teman. Bisa diganti dengan tebu. Ya, Anda konsumsi tebu, kupas langsung makan tebu, airnya diisap dimakan. Kalau bisa sampai yang 1 batang full itu kita konsumsi sendiri. Insya Allah lama-lama akan membaik dan baik. Tapi kalau memang tidak berhasil, masih sakit, ya segera hubungi dokter. Segera berobat ke dokter atau ke instansi kesehatan. Nah, teman-teman, ada sih resep lain seperti segenggam kulitnya direbus kemudian dengan air 3 gelas jadi segelas kemudian diminum. Kemudian ada juga daun singkong manis itu dikunyah dengan garam terus minum dengan air hangat. Tapi yang paling paling umum ini sudah teman-teman, sudah banyak bahkan teman saya sendiri pernah. Jadi ini sudah umum. Cari saja Sprite, minum 2 botol. Tapi kalau masih tidak sembuh, segera hubungi dokter. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat apabila Anda mengkonsumsi jengkol yang lezat nikmat ini dan mengalami keracunan. Nah, ini resepnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.